Zakiuddin SPDI. Beliau ini sohib saya, dulu pernah juga sama-sama mengajar di Tapakuddin, dan juga selaku ketua Asosiasi Guru PAI Kota Dumai, dan banyak organisasi lain yang saya tak bisa sebut karena tak tahu. Tapi yang pasti beliau adalah guru agama, salah satunya di SMK 2 Dumai yang beralamat di Jalan Bukit Atul Lama ya. Nah, di situ beliau. Sekarang lagi sedang banjir Pak ya, tak apa Pak, syukuri nikmat air datang. Sekarang sedang PPG juga, didoakan mudah-mudahan beliau sukses dalam menjalannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adik-adik semua, kalau tengok ini tak ada kelahiran yang 79 kan? Nggak ada, berarti adik-adik saya semua. Yang saya banggakan, yang saya cintai, yang hadir pada pagi hari ini dari jauh-jauh menuju pusat kota Dumai, bertemu kita ternyata dari Rizuli. Pernahkah kita mimpi untuk bisa hadir di sini? Jumpa dengan saya pernah mimpi nggak? Alhamdulillah, tak mimpi. Ya kan? Artinya tak pernah kita cita-citakan untuk bisa bertemu di sini. Tapi Allah telah tetapkan pada tanggal 31 Oktober ya, di pukul 10:15 tadi kita berjumpa di ruangan ini. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Ihsan Pers bersama kita hari ini ada Dumai TV ya Bu. Ya, kalau dia ngangguk ya. Ini selalu hadir menemani kita semua ya. Kalau dengan saya mungkin udah berapa kali ya. Jadi tutup aja kamera kalau nggak mau lagi gitu kan. Tapi kalau masih mau biar aja. Kemudian juga tim manajemen dari Graduri yang luar biasa yang menjadikan tempat buat kita. Semoga siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini kita doakan bersama. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kegiatan ini ditajak oleh Basma untuk kerjasama dengan Perti Tarbiyah Dumai yang diketuai oleh Pak Dr. Andus Haji Zulkifli Hasibuan, kemudian juga Ketua MDI Kota Dumai Ustadz Haji Abdillagan SH MSI yang sekarang sedang hadir di ruangan lantai bawah bersama dengan orang-orang tua kita dari pengurus masjid se-Bukit Kapur. Baik, pada kesempatan ini adik-adik semua, kalau disapa tadi sudah dari pagi, saya yakin semuanya sehat kan? Ada yang perutnya terasa sakit karena telat makan pagi tadi? Nggak ada ya? Ngaku aja nggak apa-apa, nanti kita bawa ke rumah sakit. Nggak ada kan? Alhamdulillah, masih bisa segar kan? Nah, insya Allah kita sampai sore, besok nggak lagi kan? Sampai sore nanti udah selesai. Ya, tadi berbagai informasi sudah disampaikan oleh panitia bahwa insya Allah nanti di sesi pertama menjelang zuhur ini kita nanti berakhir di 11.30 untuk teori. Kemudian nanti praktik kita, praktik menyusun struktur daripada remaja masjid. Baik yang sudah ada tinggal menulis nama, kalau yang belum tinggal mendiskusikan di meja masing-masing. Kita tuntaskan hari ini, bawa pulang Pak Ketua Masjid kemarin bersama Pak Rasidi, Basma, Perti dan MDI kita sudah membentuk struktur pengurus inti. Nah, tinggalkan dikembang. Kami tinggal kontak ketua masjid nanti apakah remaja masjid sudah berjalan atau tidak. Ya Pak, Pak Zaki ya gitu. Insya Allah nanti habis zuhur. Ya, insya Allah kita sholat makan ya. Ada yang puasa hari? Oh, berarti ikut makan kita nanti ya. Insya Allah. Kemudian sholat zuhur dan kembali ke ruangan ini dalam keadaan segar. Baru kita nanti saya kasih selembaran, di dalamnya ada draft struktur pengurus masjid. Kali kan nama kita apa? Nah sekarang saya sapa dulu. Mana Al-Huda? Dari utusan Masjid Al-Huda. Berarti tak sekelompok. Nah sekarang coba sekelompok ya. Nah gitu ya. Nanti saya tinggal Al-Huda gitu. Jadi kalau ada hadiah nanti untuk Al-Huda aja, kasih ke pengurus masjid. Oke, yang kedua Nurul Falah. Mana Nurul Falah? Udah terkelompok Nurul Falah, Masjid Nurul Falah. Remajanya dari ilmu yang sedikit kita seriuskan, ya kan? Nah, ini mudah-mudahan hari ini kita semua, adik-adik semuanya diberikan kesehatan sampai siang. Kemudian kegiatan kita sukses. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Zaki, mohon izin berdiri di depan Pak. Nah, oke.
Dari masjid-masjid yang ada ini, ada yang tak tamat SD nggak? Yang tak tamat SD? Alhamdulillah. Yang tamat SD? Tamat semua. Ya. Yeah. Oke. Yang tamat SMP? Yang batas akhir cuma tamat SMP. Abang sampai SMP? Madrasah ya, madrasah. Kemudian yang tamat SMA? Oke. Yang sedang kuliah? Satu orang. Tiga. Yang sudah tamat kuliah? Oke, satu orang. Yang sedang S2? Gak ada. Berarti paling tinggi tamat S1, sedang kuliah, tamat SMA, tamat SMP atau madrasah. Kenapa saya harus bertanya begitu? Agar nanti yang saya sampaikan ini, kalau ada hal-hal yang terlalu tinggi bahasa saya, terlalu ilmiah, karena biasa di kampus, tapi sering-sering juga sama anak TK. Anak TK pun bingung. Jangan nanti kan khawatir pula saya ada adik-adik nanti yang bingung. Jadi akhirnya karena bahasa kita terlalu tinggi, yang kita sampaikan terlalu jauh gitu kan. Nah, jadi silakan angkat tangan, bertanya saja. Ya, tujuan kita agar kita bisa dapat memahami apa yang kita sampaikan hari ini. Baik, adik-adik. Judul kita adalah manajemen organisasi remaja masjid. Ini tema yang ditetapkan menjadi remaja masjid yang cinta Islam. Nah, kita bagaimana menjadi remaja masjid yang cinta Islam? Itu kunci utama. Masjid adalah wadah kita untuk bersatu. Ya, masjid adalah sarana kita untuk mencintai Islam. Ya. Apakah hanya masjid tempat kita untuk mencintai Islam? Tidak. Tapi kalau belajar dari Rasulullah SAW, semua kejadiannya itu berawal dari masjid. Betul nggak? Ya. Berbicara kita tentang hijrah. Hijrahnya Nabi itu dari mana? Dalam Al-Quran dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, jadi masjid ke masjid. Lalu Rasulullah hijrah sampai ke Mekah, sampai di Madinah ngapain? Isra itu dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Hijrah pun meninggalkan masjid Mekah menuju Madinah, bangun masjid. Nah, jadi makanya basis kekuatan kita untuk menjadi remaja Islam yang tangguh, membuat Islam itu jadi besar, memang basis pertama itu ditempatkan di masjid. Jadi yang menjadi pemikiran kita hari ini, Perti, MDI, kemudian terutama Basma yang punya banyak program, terutama terkait dengan remaja masjid itu, merasa agak ya simpatilah terhadap masjid-masjid kita yang hari ini dibentuk remaja dan hari itu berakhirnya remajanya. Ya, saya tuh masjid kita bangun 12,5 miliar. Nah, itu sedang. Insya Allah interior dalam itu 2,7 miliar sedang desain. Saya sekretaris masjid itu sejak 2008. Nah, masjid itu sudah semasa saya sudah 3 kali remaja. Salah satu dari pengurusnya itu Ustadz Rio tadi yang moderator. Nah, sekarang ini anak kita dari Basma, luar biasa, punya hafalan 7 juz. Di SMA Basma itu menjadi ketua remaja. Ketua kita remaja masjid itu tidak boleh bergabung seenak dia. Syarat pertama adalah pernah nggak sholat berjamaah di masjid muslimin. Kalau nggak bisa jadi remaja masjid. Kalau hanya untuk ngumpul lalu nanti orang azan dia balik, itu tak remaja masjid. Nah, itu syarat utama kita menjadikan itu. Makanya kita punya baju kayak gini juga. Remaja Masjid Muslimin Rimus. Bukan remas ya. Masih di Kota Buana itu. Jadi saya termasuk dalam pembina. Oke, baik. Di sini bergabung juga dengan remaja Masjid Al-Muhajirin. Jadi adik-adik nanti satu saat ingin diskusi, dia datang aja kontak ketua remajanya. Mana ketua remaja masjid? Dari Al-Muhajirin mungkin Datu. Ada datang? Nggak ada. Yang sekretaris remajanya dari Al-Muhajirin? Berarti yang datang anggota ya? Anggota aja ya. Nah, nanti boleh diskusi. Oke, baik. Ini pelatihan ini digandeng dengan pelatihan Masjid Bina Kampung Basma yang di bawah sekarang hari kedua. Nah, bersama tim Teperdai Bina Masjid Kampung Basma. Nah, kita ini termasuk, Bapak salah satu termasuk ketua programnya. Ustaz Zaki itu salah satu penanggung jawab wilayah. Berapa masjid, Ustaz? 3 masjid. Masjid apa, Ustaz? Ah, itu beliau.
Ada dengar tadi? Ada dengar? Di masjid mana tadi? Nah, jadi kalau yang beliau sebut tuh, beliau itu juga termasuk penanggung jawab untuk kegiatan ini. Jadi nanti kalau ada adik butuh, silakan temui beliau. Itu masjid yang beliau tanggung jawabnya sama beliau tuh. Nah, boleh diskusi nanti ya, masa lepas ini. Nah, ini sedang ceramah di Masjid Al-Manan, ya kan? Lagi serius nih. Cuma dari samping aja, bukan cuma ini jamaahnya, dari sini ramai. Ya. Nah, kemudian ini salah satu remaja masjid yang luar biasa kompaknya. Tak usah saya sebut karena saya juga nggak tahu, ini hanya fotonya saja. Tapi melihat semangat dia itu saya yakin kompak gitu kan. Insya Allah kita lebih kompak daripada ini nanti. Nah, baik. Ini kejadian semalam, foto kegiatan. Pak Wali menerima bantuan untuk Islam Center, ya, dari Basma ya. Nah, dari Basma kemarin. Kemudian ini salah seorang dari pengurus masjid yang dapat hadiah karena bisa menjawab dari pertanyaan narasumber. Saya yang menyerahkan. Tapi tak siapa yang menerima, tak siapa yang menyerahkan nggak tahuan ya. Karena tangannya sama aja. Kalau saya menyerahkan, saya tak mau bertahan supaya tak ada apa diambilnya itu. Nah, makanya sampai sekarang kayak gini terus. Tapi kenyataannya sudah dibawa balik. Nah, ini foto bersama dengan salah satu narasumber semalam. Ya, ini ada Pak Indra ya, dan narasumber yang lain. Nah, di sini dengan seluruh tim dai kita. Ini salah satu. Nah, baik. Nah, ini yang tegak sekarang. Sebenarnya saya nih umurnya berapa? Saya tengok-tengok 42 atau 24. Kalau nengok wajah lah, tidak usah tengok angka ini. Wajahnya 42 atau 24? 30 ya? Padahal udah 42 nih. Nah itu. Jadi remaja terus saya nih, ya kan? Nah, karena kita selalu setiap hari bertemu dengan remaja, ya, diskusi dengan remaja. Grupnya cerita tentang bagaimana remajanya. Jadi jiwa kita remaja sedikit. Walaupun 42 tapi kayak 24. Nah, kampung saya di Inhil, nama kampung kecilnya Bago Aceh. Saya Melayu asli Pakar. Kalau orang bilang Melayu Timur, nah, saya salah satu keturunan. S3 di UIN Susko, beasiswa menteri 2014 yang lalu. Kan ada program Pak Jokowi itu dalam rangka 5.000 dokter. Nah, saya salah satu generasi pertama yang ketika pertama itu selalu bersama-sama. Dulu saya juga ikut pengurus BKPMI, JPRMI pernah. Nah, cuma tak ditulis lagi karena takut tak muat. Istri saya sampai hari ini alhamdulillah satu. Ya. Walaupun ada yang berminat tak buka lagi. Ya. Kemudian anak sampai hari ini 2. Yang pertama ini alumni SMP Basma. Tamatan sana 6 juz, kemudian sekarang baru masuk di SMA ICBS Padang Penduduk Payakumbuh. Ini SD Quran Inabah yang kita baru rintis di Mukti, hari ini baru sampai kelas 4. Alamat saya di Perum. Ini Perum ini kan bukan perusahaan minyak ya. Ini perumahan. FIP Fajar Indah Permai, bukan tempat apa namanya itu pinjam meminjam FIP ini. Tapi Fajar Indah Permai 2 Tanjung Palas. Ini nomor HP. Ada yang mau catat silakan, mana tahu nanti diganti dengan nomor rekening. Iya kan? Yang mau silakan ada, bisa dimanfaatkan diskusi. Baik, saya ingin sampaikan pertama sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ada 7 golongan nanti ketika dunia ini sudah selesai. Kira-kira dunia ini pasti kiamat nggak? Kitanya ikut juga ya? Kita ingin mati di saat kiamat atau seminggu sebelum kiamat terjadi? Nah, kalau bisa kita ini mati di saat seminggu atau beberapa saat sebelum kiamat terjadi. Karena mati di saat kiamat itu luar biasa. Semoga Allah lindungi kita dari dahsyatnya kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti ada 7 golongan kata Nabi, 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah, ya, di naungan aras. Pada hari yang tidak ada naungan di saat itu. Yang anak tak lagi bisa, anaknya punya kekuatan,
Istri tidak bisa berlindung kepada suami, suami tidak bisa berlindung kepada istri. Semua kita di saat itu sibuk ngurus diri masing-masing. Maka yang akan kita harapkan naungan ketika itu hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu. Maka ada 7 golongan yang dia dapat door prize naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antaranya adalah, siapa mereka? Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingin seperti itu kan? Oleh karena itu jangan jauh dari masjid. Satu keberkahan yang luar biasa, tadi sudah saya sampaikan. 10 masjid terpilih oleh Basma dari sekian banyak masjid di Bukit Kapur. Ya, sejak awal September ya. Nah, sampai hari ini dan berakhir di bulan Desember, itu Basma memberikan semacam support berupa dana dan segala hal, bekerja sama dengan Perti dan MDI yang punya dai, punya guru, punya orang-orang yang pakar dalam bidangnya untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada pengurus masjid, kepada ibu-ibu, dan termasuk hari ini kepada remaja. Beruntung kita, semoga kita yang hadir hari ini 7 masjid, padahal 10 sebenarnya. Lalu tinggal 8. Yang 8 ternyata 1 tak ikut. Nah, tinggal 7. Jadi dari sekian banyak dapat 10. Dari 10 dapat 8. Dari 8 kita terpilih 7 masjid. Nah, ini keberuntungan luar biasa. Semoga kita dapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi singkat kita karena terlalu panjang. Ciri-ciri pemuda yang tangguh dan kuat. Adik-adik, kita pernah baca sejarah atau mungkin viral video tentang ketangguhan mujahid-mujahid Islam yang ada di Palestina. Ya. Lalu saya merenung sendiri dan cari referensi. Kenapa tentara-tentara Islam itu seolah-olah mereka tak takut mati? Sedangkan senjata yang dia pegang tak secanggih, tak sehebat, dan tak semembahayakan daripada musuh. Ternyata yang membuat mereka tak takut mati, sekalipun senjata yang lawannya itu lebih canggih, karena mereka terbayang di sana, yang aku perjuangkan hanyalah agama Allah. Dan Allah sudah janji, orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah, gantinya surga. Orang untuk dapatkan surga saja susah kan? Bagaimana cara untuk Pak? Kok bisa Bapak berpikir tentang untuk mendapatkan surga itu susah? Caranya gampang. Beli ulang nanti browsing tentang sirah para sahabat. Satu di antara sahabat itu adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar As-Siddiq salah satu sahabat atau sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ya kan? Sama juga. Kalau ingin masuk PNS mungkin seolah-olah kira-kira siapa yang ada di antara kita yang dijamin lulus PNS. Jadi sama juga begitu kira-kira. Kalau ingin dijamin masuk surga, maka ikutilah orang-orang yang sudah dijamin Rasulullah untuk masuk surga. Siapa mereka? Bacalah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu. Bacalah bagaimana Umar Ibn Khattab. Bagaimana perjuangan dia. Oh Pak, kan terlalu tua. Ali bin Abi Thalib, pemuda kan? Pemuda, masuk Islam kan masih muda. Bagaimana dia? Kok dijamin masuk surga? Apakah karena anak pamannya? Apakah karena anak pamannya dia masuk surga? Kalau karena anak paman, anak kandung siapa? Nabi Nuh saja, yang banjir bandang menenggelamkan bukit yang paling tinggi, gunung yang paling tinggi, karena tempat yang dibuatnya perahu itu tinggi, ya kan? Anak sendiri aja nggak selamat. Kalau begitu para nabi saja tidak bisa menyelamatkan keluarga dan anaknya, apalagi orang lain. Karena semuanya itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka, ya bukan Abu Bakar karena mertua Rasulullah, Abu Bakar bukan karena sahabat Rasulullah, Abu Bakar bukan karena orang yang paling tua di kalangan sahabat, tapi karena ketaatan beliau kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu adik-adik semuanya, saya ingin lihat ternyata pejuang-pejuang Islam yang tidak takut mati, karena mereka sudah dapat hadiah
Mungkin mereka merasakan kalau sholatku belum bisa menjamin aku masuk surga, karena masih ketinggalan yang banyak, dan lain sebagainya. Mungkin mereka ketika ditakdirkan untuk menjadi mujahid, yang mereka bayangkan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ditakuti oleh pejuang-pejuang luar Islam. Karena mungkin mereka tidak ada jaminan juga. Kalau kita ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya rintis inilah. Jadi yang dikatakan pemuda yang tangguh, ya, tangguh, kuat, berjuang, ya, di tengah banjir. Kali ini kan banjir. Di tengah pasang naik, untung tinggal di Bukit Kapur. Kami di rumahnya banjir. Ya, yang tinggal di bukit itu aman, Bukit Datuk, Bukit Nenas, Bukit Timah itu aman. Tapi yang tinggal di tepi laut itu agak kebanjiran. Kita di Jayamukti kemarin hampir 2 hari, ya, airnya tergenang. Karena oporan dari Bukit Kapur mungkin hujan di sana, opor di sini. Ya, karena tinggi tentu air turun ke rendah kan. Nah, hanya pasang laut yang mendaki. Nah, maka saya dapatkan apa? Yang tangguh dan kuat itu ternyata remaja yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Apa maknanya? Remaja yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan itu lebih dari segala-galanya. Ya, lalu yang kedua mendirikan sholat. Nah, maka saya buat target dengan Pak Osbenri, ya, salah satu pengurus terapil umroh dan haji kita yang tinggal di samping jalan masuk Masjid Muslimin itu. Kita buat syarat. Salah satu syarat untuk menjadi remaja pengusaha Masjid Muslimin adalah tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan diutamakan sholat berjamaah. Nah, itu kita buat. Lalu yang kedua apa, Pak? Dapat izin orang tua. Nanti saya ceritakan, ya, kenapa sampai begitu jadi syarat. Nah, selalu berjamaah di masjid atau tempat lainnya. Apakah masjid di tempat dia, atau mungkin ada musala di tempat sekolahnya, atau di kampusnya, atau di tempat kerjanya. Ada sana. Selalu melakukan ibadah. Yang kedua, berbakti kepada ayah dan ibu dan berbuat baik kepada semua keluarganya. Jadi kalau hanya berbuat baik kepada ayah ibu, kepada paman kita berselisih, kepada tanti kita berselisih, juga belum standar baik. Tapi biasanya orang baik itu adalah orang yang pasti baik kepada ayah dan ibu, itu standar pertama. Kalau sudah kepada ayah dan ibunya baik, yakinlah semua kita akan baik kepada orang lain. Yakinlah. Tapi kalau dia kepada ayah ibunya saja dia sudah tak baik, menjawab, ya kan, selalu bertentangan, sampai-sampai mengeluarkan kata-kata, untung tak main tangan. Yakinlah sama orang lain pasti punya masalah. Nah, itu dia, ya, standar ini aja. Kemudian gemar menghafal dan membaca Al-Quran. Adik-adik, tak mesti sekolah kita harus menghafal Al-Quran. Ya, di sela-sela waktu kita di kegiatan masjid, buat kegiatan. Salah satu program remaja masjid itu adalah menghafal ayat Al-Quran minimal juz 30. Untuk apa? Minimal untuk kita bawa sholat. Ini langganan terus ayatnya. Pertama kul semuanya. Untuk sholat subuh itu juga. Ya, untuk sholat maghrib, isya, itu juga nih. Sholat sir pun gitu juga. Zuhur dan asar. Nggak ada yang lain. Paling-paling tambahan itu cuma ina ataina kal kausar. Paling tinggi dari itu Pak Zaki, tambah wal asri. Kalau sampai kuliah al-kafirun, itu mutar terus, nggak sampai lakum dinukumnya. Mutar. Manalah, mencari lakum nggak sampai. Akhirnya dia langsung takbir untuk Allahu Akbar. Karena nggak ketemu lakum dinukum, karena mutar terus. Jadi penting, adik-adik, membaca Al-Quran itu, ya, saya karena belajar dulu di pesantren dan kuliah, ya, selalu saja mencari referensi terkait dengan orang hebat karena Al-Quran. Ya, orang hebat itu karena Al-Quran. Dulu waktu di IAIN Bukit Tinggi, S1 saya, masuk 2000, tahun 2004 selesai, 4 tahun pas, ya, karena S1 kan minimal kan untuk yang sosial itu 4 tahun. Kalau yang 2 dari itu bisa 3,5 tahun Pak Zaki, ya, karena kita kalau di tarbiyah itu di guru biasanya harus ada praktik dulu 3 bulan setelah KKN. Saya dulu praktik mengajar itu di sekolah model Bukit Tinggi. Itu sekolah termodel dari seluruh provinsi, ya, makanya setiap hari ada kunjungan. Itulah model Bukit Tinggi yang hari ini letaknya di dekat kantor wali kota yang baru. Kalau kita tidak pergi ke lapangan pacuan kuda Bukit Tinggi, itu sebelah itu adalah sekolah model. Nah, itu saya dulu mendapatkan karena praktik mengajar saya dapat nilai A,
Akhirnya syarat menjadi masuknya sekolah model. Megang bahasa Arab, ketemu dengan guru bahasa Arab, ngajar saya di lokal IPA, bikin pusing saya. Disitulah saya tahu anak-anak IPA ini cerdas. Nah, ya kan? Nah, jadi agak dialog panjang kita karena kita baru mengajar. Nah, itu contoh Dedek. Jadi di sana gitu juga, ya, memudayakan hal itu. Jadi jangan sampai kita tidak harus sekolah di penghafal Al-Quran segala macam, enggak. Tapi mesti Al-Quran menjadi bacaan kita sehari-hari. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan sumber pengetahuan. Akhirnya balik cerita, di ayat Bukit Tinggi ada cerita dulu. Salah seorang dari narasumber itu bercerita apa? Saya lupa di tahun berapa, nama beliau pun lupa. Waktu itu diceritakan oleh salah satu dosen, kemajuan Eropa itu karena mereka merujuk kepada Al-Quran. Apa yang tak ada dalam Al-Quran? Tak usah sempat kita mencari bacaan surah Al-Baqarah ayat 2. La raiba fihi hudal lil takin. Udah cukup itu. Gak usah kita lagi ceriti. Karena kita beriman kepada Al-Quran. Kalaulah Al-Quran katakan tidak ragu di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu luar biasa dahsyatnya. Karena bagi mereka Allah sudah sediakan surga. Uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu Allah sudah sediakan surga dan ampunan buat dia. Berarti orang bertakwa kelasnya tinggi. Siapa mereka orang yang takwa yang kelasnya tinggi dapat surga dan juga ampunan? Mereka adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya kan? Nah, jelas. Lalu yang berikutnya, nomor berapa nih? Gak ada nomor ya. Menuntut ilmu tiada temu. Adik-adik tak sekolah pun. Saya sampai hari ini kalau masih ada, saya bilang sama istri, kalau masih ada S5 saya ikut lagi. S3, S4 saya masih lanjut. Ada S5 saya masih kuliah lagi. Nah, tapi tidak, saya berhenti sampai di situ. Hingga masih ada next yang bawah. Supaya saya tak pernah berhenti belajar, saya nulis ada 5 jenis buku. Cuman yang baru siap saya selesaikan dalam yang sibuk-sibuk itu, yang tengah-tengah sibuk itu baru ini. Nah, Filsafat Pendidikan Islam. Ini buku saya. Karena punya kesibukan, saya ajak dengan kawan yang di Lampung. Terbit satu. Nah, itu akan menyusul insya Allah nanti ada psikologi, buku tentang perilaku sosial remaja. Menyusul lagi tentang manajemen pendidikan lembaga Islam. Nah, karena kesibukan itu. Nah, jadi artinya apa? Namanya untuk ilmu itu tak boleh jenuh, tak boleh bosan. Apalagi kita dihadapkan dengan zaman yang semakin canggih. Adek, handphone kita ini, nah, ini yang bagus. Kalau yang saya tak bagus. Ini kan hari ini nih. Ini baru kita pegang, padahal orang yang membuat sudah generasi yang kelima. Kita baru megang ini, yang membuat sudah generasi kelima. Artinya apa? Yang kita anggap, yang kita pegang ini yang terbaru, padahal yang memproduksi sudah yang kelima. Berapa kecepatan teknologi? Fungsinya luar biasa. Maka saya hari ini mendesain sebuah model pembelajaran 2018 atau 2020. Siswa dipastikan tak lagi akan bawa buku ke sekolah, karena ini sudah menjadi alat untuk belajar hari ini. Adik, salah satu sekolah yang saya dekat dengan pemiliknya, di sana belanja anak-anak tidak lagi pakai duit. Orang tuanya cukup store ke rekening, masuk, langsung balik bahwa sudah masuk uang yang dikirim. Anaknya belanja tinggal sebut NISN, langsung terpotong di bank. Jadi tidak ada pakai duit sekarang. Kita naik tol ngasih duit nggak? Cuma benda Allah itu aja, kayak ATM, cing, buka dia. Nah, sama di sekolah nanti cuma bawa kartu NSN, belanja ke sekolah. Nah, mungkinkah? Mungkin. Belum ada tol Dumai, kebun binatang Bukit Tinggi sudah pakai breathing. Ketika saya baru masuk tol Dumai awal di uji coba, saya coba dengan breathing, ternyata ya yang saya beli masuk kebun binatang Bukit Tinggi sudah terpraktekkan di jalan tol Dumai. Nah, besok yang itu juga bisa belanja di Ramayana, iya kan? Udah bisa belanja sekarang. Beli kita pulsa di Malaysia itu tak lagi Kak beli pulsa Kak,
pulsa berapa? Yang 20.000 kan? Masih ada kita interaksi. Sana enggak, pakai ATM, kayak ATM beli. Masukkan duitnya itu. Kalau kita punya uang 50 ringgit, misalkan beli 10 ringgit, nanti 40 ringgit balik sendiri. Itu canggih hari ini. Nah, adik-adik kita akan dihadapkan mode seperti itu. Oleh sebab itu, jangan pernah jenuh menuntut ilmu. Kapan saja dan di mana saja. Untung kita masuk wadah remaja masjid. Kita sudah berada pada lingkungan ilmuwan, kita sudah berada pada lingkungan tentang Islam itu sendiri. Itulah remaja masjid. Terakhir, pandailah bergaul. Tadi Pak Rio sudah sampaikan, umpama kata Nabi, orang yang bergaul dengan minyak wangi dia akan dapat harumnya, ya Pak ya. Yang bergaul dengan tukang besi dia akan dapat busuknya. Jadi tergantung kita mau bergaul dengan siapa. Dan agama kita, karakteristik badan diri kita itu sangat dipengaruhi oleh dengan siapa kita bergaul. Silakan bergaul dengan siapa saja, tapi justru kita yang mempengaruhi tentang dirinya sendiri. Kita orang baik, kita bisa mempengaruhi dia. Nah, baik, saya ingin cerita. Semuanya ini kenapa saya buat menjadi ciri-ciri muda dan tangguh. Saya baca satu kisah, kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Siapa dia? Ada yang bisa jawab? Siapa Muhammad Al-Fatih? Tetangga saya punya anak Fatih juga namanya. Pejuang apa? Pejuang apa? Pernah baca deh? Pernah dengar nama Muhammad Al-Fatih? Udah Pak, ini sebentar lagi Pak nyebut. Oke, udah pernah dengar. Tapi pernah baca sejarahnya nggak? Nggak pernah ya? Betul, jujur nih? Jangan bohong. Bohong atau jujur? Jujur. Nggak bohong kan? Berarti jujur. Oke, baik. Al-Fatih ini kan pejuang Islam Pak. Pejuang Islam yang berhasil merebut Konstantinopel dengan tentara-tentara yang tangguh dan hebat. Inilah di antara mereka ciri-ciri. Saya baca dalam sejarah itu ada satu kali ketika Jumat datang. Wah, hari Jumat datang, ya, dengan para pasukannya, Al-Fatih tegak berdiri di depan, mengumumkan untuk menjadi siapa yang layak jadi pemimpin imam atau khatib ketika itu. Maka dia mengumumkan, wahai saudaraku semuanya, para tentara-tentara Allah yang beriman, siapa di antara kalian yang sejak kecil tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Sejak balik berakal. Kalau ada yang meninggalkan 1 kali semasa hidup, ingat ya, silakan duduk. Oh, satu pun tak ada yang duduk. Berarti menandakan sejak mulai balik tentara Al-Fatih tak meninggalkan sholat 5 waktu. Wajar kemenangan di tangan mereka. Lalu pengumuman kedua, wahai semua bala tentaraku. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang tak pernah meninggalkan sholat rawatib, yang mengiringi sholat 5 waktu? Adalah 1-2 yang duduk. Kenapa kamu gak sholat rawatib? Lupa. Dan segala macam. Lalu yang terakhir, wahai saudaraku, siapa yang sejak dahulu pandai sholat dia, balik berakal tapi tak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak kecil? Semuanya duduk kecuali yang tegak berdiri hanya Al-Fatih. Jadi Al-Fatih adalah pejuang Allah, ya, pemimpin pejuang Islam ketika itu adalah yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sejak kenal sholat, tak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib. Kemudian yang ketiga, tak pernah meninggalkan sholat tahajud. Wajar kemenangan Islam. Jadi Islam kalau ingin menang, itu kuncinya. Tentara Pakistan kenapa bisa merebut, bisa berjuang, bisa menang? Kemarin kita sama-sama nonton. Saya hampir setiap malam nonton secara langsung. Bukan sepak bola, nonton juga saya sepak bola, cuma sampai TV nonton saya lagi. TV nonton saya karena tertidur. Ya mainnya jam 3. Ya nggak mungkin. Tapi ada juga yang memungkinkan kadang-kadang. Nah, tapi saya tonton ya. Kan bisa menang. Lawan apa kemarin? Peperangan. Ada yang tahu? Yang nonton? Kan terjadi tempuran. Di mana? Hai. Ini gimana ini? Mau malas jawab atau kamu nak nonton itu? Nak baca berita? Yang kemarin baru-baru ini, yang umat Islam diterpa oleh Israel itu, kan menang kita kan? Kalau baca sejarah tak berapalah kekuatan kita, ya kan?
Hampir tidak ada, tapi bisa menang dan mereka ngaku kalah. Apa syaratnya? Salah satu syarat berjuang itu, aku ingin pergi berjuang. Betul nih, ikhlas ikhlas kau nak berjuang. Betul-betul karena engkau Allah, pergi. Begitu anak-anak di sana. Nah sekarang kita kalau ingin jadi remaja masjid yang kuat dan tangguh, memastikan nanti mak bapak kita orang pertama setelah kita meramaikan masjid, lalu orang tetangga sebelah akan datang pula meramaikan masjid karena segan dengan kita, segan dengan bapak kita yang datang ke masjid. Maka itu kunci utama. Dan maka minta redho ke orang tua untuk menjadi remaja masjid yang tangguh. Kalau tidak, Islam tidak susah untuk bangkit ke depan. Kita pernah bangkit dari 650 baca buku Badril Yatim, sejarah peradaban Islam. Bagi yang kuliah, saya mengajar mata kuliah itu, dan bukunya sudah separuh perjalanan kita susun. Karena tidak megang mata kuliah lagi, saya coba geser ke kawan. Saya mendapat pandangan di situ apa? 3 periode keislaman itu terjadi. Pertama, Islam pernah jaya dari masa Rasulullah sampai ke Al-Ma'mun. Bagaimana jayanya? Untuk memberikan zakat aja nggak ada orang bisa nerima lagi. Kan hebat negara itu. Tapi terjadi kemunduran sejak 1250 sampai 1800, jadi kemunduran. Kenapa? Tertidur nyenyak. Akhirnya bangkit 1800 sampai sekarang. Nah, inilah kondisi kita bangkit. Kalau ingin bangkit dan ingin maju adik-adik, tolong jaga masjid kita, pastikan kita menjadi orang kedua setelah pengurus untuk meramaikan masjid. Kalau ini nanti 7 masjid menjadi tolak ukur kota Dumai, saya yakin Bukit Kapur akan menjadi lirik semua orang, ya kan? Karena remajanya bagus. Nah, insya Allah ya, amin. Nah, amin. Lalu kerangka berpikir dari judul kita ini. Itu baru pemanasan. Udah 1 jam. Nah, ini judul kita kan? Ini judul kita. Manajemen organisasi masjid. Tadi yang saya sampaikan tadi adalah salah satu modal secara teori menjadi remaja masjid yang cinta Islam. Sekarang kita masuk ke masalah remaja. Nah, kerangka pikirnya ini. Manajemen organisasi remaja masjid, kalau dikelola dengan baik, ini adalah upaya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Islam. Ya kan? Adik-adik, kalau kita semua nyaut di masjid, ya, ibadahnya di masjid, kegiatan apapun kita lakukan di masjid, dan sekalipun untuk diskusi tentang 17 Agustus Manjat Pinang, buat di masjid rapatnya. Pokoknya tumpuan di masjid, cuma jangan lomba domino di masjid rapat, nggak boleh. Apalagi dominonya di masjid. Enggak usah. Dan itu tak usah dibuat. Tidak ada nilainya berpikir dari bala 6 ke 28. Jumlah batu itu enggak pernah selesai dari dulu. Enggak usah dimasukkan dalam kegiatan kita. Maka manajemen masjid yang baik, yang kita kelola dengan baik organisasinya, maka dipastikan kita sudah menempuh satu jalan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Islam. Nah, yang kita bahas di sini adalah pertama pengertian manajemen, pengertian organisasi, pengertian remaja masjid. Lalu kita masuk ke tujuan dan fungsi daripada sebuah organisasi masjid. Lalu yang ketiga, apa kegiatan dari remaja masjid. Lalu terakhir kita susun struktur. Nah, ini yang akan kita praktik nanti. Ya. Dan yang tak kalah penting adalah remaja harus paham menyusun visi, misi, tujuan dan program. Tapi ini tak cukup dengan hari ini. Ini lain waktu. Ada nanti satu saat ketemu, kalau adik punya semangat, telepon Pak Zaki, ini bisa bantu kami menyusun visi. Visi itu apa? Mimpi. Bukan mimpi tidur ya, tapi mimpi. Setiap organisasi pasti punya mimpi, ya kan? Nah, remaja masjid juga punya mimpi. Mau jadi apa kita? Organisasi ini mau dikemanakan? Yang berkumpul di sini mau jadi apa? Lalu kontribusi kita terhadap kampung dan masjid kita jadi apa? Nah, itu yang kita susun. Dan ini mungkin tidak waktu sekarang, tapi ini bahagian daripada sebuah manajemen organisasi masjid. Ya, dengan tak pikir. Ini sebenarnya ada video, bergerak ada ya. Nanti saya kirim aja videonya. Artinya apa? Materi saya itu, saya buat video. Jadi kalau nggak mau baca yang slide, dengar video bisa. Karena saya yakin dan percaya di antara kita ini kan ada model belajarnya itu audio.
Ya kan? Dia tidak terganggu, wah bising ikonnya, aku nak belajar nih, aku nak dengar video, nak dengar ceramah Ustaz Somad nih, bising. Itu biasanya orang audio. Dia harus fokus pendengaran. Nah, kenal tak kita belajar cara kita itu? Sekarang saya yang mau coba tes. Audio atau visual dalam belajar. Saya ambil buku saya tadi. Saya minta, nah, adalah. Coba baca dari sini sampai sini satu alinea. Ya, silakan. Buku Filsafat Pendidikan Islam. Buku Filsafat Pendidikan Islam, aliran filsafat dan implikasinya dalam pendidikan Islam merupakan salah buku dalam dunia pendidikan. Khususnya pendidikan Islam yang bahasanya disajikan dengan sangat sistematis, sehingga para pembaca akan sangat mudah untuk memahami tentang isi buku ini. Mulai dari pembahasan tentang pengertian filsafat pendidikan itu sendiri, teori-teori tentang filsafat pendidikan, konsep, pembangunan, implikasinya, dan juga aliran tentang filsafat pendidikan. Serta juga bagaimana konsep filsafat pendidikan tersebut diimplikasikan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, makasih. Adik saya tanya, what's your name? Bila. Bila. Bila itu sejak kapan ya? Bila. Namanya Bila. Panjangnya siapa? Atika Nur Fadila. Oh, mantap. Tadi kan kalau Bila itu kan tentu nanya kita, kapan datang? Bilo datang. Bila, Pak. Dila. Ya. Masya Allah. Berarti telinga saya yang kurang pas. Karena satu sebelah. Dila kan saya suruh baca tadi dengan suara. Itu memang dengan suara bersuara Dila membaca atau kebiasaannya itu cukup dalam hati? Dalam hati. Nah, berarti dia itu orang, sebenarnya dia orang visual. Do you understand? Nah, dia mempraktikkan dengan cara audio, padahal sesungguhnya dia itu orang visual. Maka kemana bapak bergerak pasti matanya ngikut. Awaslah, tak nampak nih, awas nih. Nah, itu orang audio tanda, karena dia harus fokus dengan pandangannya. Tak cukup pendengaran itu mewakili dari pengetahuan yang akan ditangkap, tapi harus melihat apa benda Allahnya itu. Ya, betul Dila? Nah, itu tanda orang belajar dengan cara audio atau visual. Tapi kalau tambah dengan kinestetik, biasanya cocok dari wali kelas. Ya kan? Jadi kalau di kelas atau di remaja itu, cari ketuanya orang yang suka bergerak. Bang, macam mana kita ini? Penghuni masjid belum sampai. Ayo, kita ke rumah masjid. Dia cepat, orang kinestetik. Ya kan? Dia cepat. Nggak nunggu lama-lama. Ya? Tak pakai